Hey yo, what's up guys? Balik lagi dengan gue Inul Motovlog. Nah lo, ya. Jalannya udah berubah, udah off-road gitu. Oh my god, ini ngurus tenaga banget loh guys. Dengan bobot si NCB yang sangat berat, lebih berat dari Fiction, lebih berat dari Bison. Aduh, my god, kok kesini jalannya lagi? Bener-bener berubah ya. Oh ya, kemarin kan gue udah bilang gue ada acara kemarin. Oh my god. Aduh. Untung motor gue neket anjir. Oh my god, perasaan gue nggak lewat sini dulu. Oh my god. Kayaknya ada pembangunan gedung yang di belakang tadi deh. Balik lagi ke topik. Ya gue kemarin kan ada acara tuh sama teman-teman dari CBR dan dari Menara Agung, Balai. Oh iya. Aduh, balik lagi ke topik. Aduh. Ya, kemarin ada acara. Kebetulan acaranya dari Menara Agung. Jadi acara launching dan test ride all new CBR 250RR. Nah kemarin gue udah tes, tapi karena gue pertama sebenarnya konsep udah gue udah ada, dan hal yang perlu gue bahas lagi nggak ada, karena di video gue yang sebelumnya, di video gue yang di sini nanti kalian bisa lihat, karena gue udah bahas apa-apa aja kelebihan dan kekurangan dari all-new CBR 250RR. Jadi pas kemarin gue tes, jadi gue nggak bisa ngomong banyak karena waktu tesnya yang sangat dikit dan waktu udah sore, apalagi ya. Ya begitulah, nggak terlalu enak banget sih tes kemarin itu. Gue belum dapet feel. Cuman kalau bagi gue, khususnya pengendara motor 150cc ya, jadi antara riding mode-nya itu beda-beda. Setiap riding mode-nya itu bakal kerasa bagi kita pengguna 150 atau di bawah 250cc. Setiap kita mencoba berganti riding mode, hasilnya memang benar-benar terasa beda. Ya jelek lagi deh jalannya, jelek lagi. Oh my god, asal jangan kena komsir gue sama shock belakang gue, dan jangan juga shock depan gue bocor. Ya hasil tes kemarin gue nggak memuaskan, cuman gue fokus ke bagian handling kemarin. Ya kenapa gue fokus ke bagian handling? Karena motor ini dikhususkan, lebih tepatnya memang replika race atau racing replika. Entah mana yang bener gue gak tahu, karena double RR itu racing replika deh kalau gak salah, di acara kemarin dibilangin. Jadi kalau untuk handling, sasisnya sangat bekerja dengan baik. Gue acungin jempol, sasis teralisnya sangat baik banget. Kemudian apalagi ya, shock depan, shock belakang. Shock depannya udah upside down, Showa-nya itu memberikan kinerja yang baik walau kita melewati jalan yang rada bumpy, walaupun pelan-pelan. Biasanya motor racing, khususnya motor yang bertipe racing itu, kalau di jalan jelek, kinerjanya bakal nggak bagus kalau kita menggunakan sistem teleskopik. Dan juga shock belakangnya juga bisa di setel 5 level kalau nggak salah gue. Ya mungkin sekian aja ya hasil yang gue rasain kemarin, dan gue nggak test ride top speed apalagi, soalnya gue fokus ke handling sama ke riding mode. Dan celakanya video itu rusak di kamera Bipro gue.
perjalanan gue itu ke Padang bukan hanya menghadiri acara dari launchingnya CBR 2,5 itu, karena juga ada pertemuan bersama YouTubers Minang yang kebetulan lagi di Padang gitu. Makasih buat teman-teman yang hadir. Ya, cuman udah terobati lah. Udah bisa test ride CBR 2,5 RR, kemudian ketemu Bang Rin Hermana itu wah Pak, keren banget. Dan saking speechlessnya gue ketemu Bang Rin itu, ketemu abang-abang yang lain, Bang Zarian, Bang Ari, saking speechlessnya gue lupa buat ngambil foto selfie bareng mereka. Aduh, rugi dah gue. Cuman setidaknya itu adalah pengalaman yang sangat bagus karena bisa sharing, saling belajar buat YouTubers Minang lebih berkembang lagi. Kami juga sama dengan YouTubers lainnya seperti Surabaya, Bandung, ada yang musik arranger, kemudian motovlog, kemudian daily vlog, kemudian prank, tutorial, dan masih banyak lagi. Dan jumlah kami pun juga nggak kalah banyak daripada YouTubers di kota-kota besar. Ya, sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih buat Mendealer Menara Agung udah bikin acara launching sama test ride CBR 2,5 RR dan memberikan pengalaman riding terbaru bagi gue. Tapi ya, walaupun waktunya mepet kemarin gue tes, cuman gue konsepnya udah dari awal memang buat ngetes handling, bukan top speed. Kalau top speed gue nggak berani di kota. Kalau pengen ngetes top speed gue lebih enaknya di sirkuit. Nah, kemarin gue cuman fokus tes handling dan kecepatan motor yang gue jalanin paling di kecepatan 20, 30, 40-an lah. Dan gue untungnya juga orangnya yang sangat sensitif dengan perubahan sedikit aja dengan motor, baik itu dengan motor gue ini, dengan motor yang baru gue pakai. Dengan gue sensitif itu, gue harus lebih banyak beradaptasi lagi dan terus beradaptasi. Dan akhirnya kemarin gue coba 2,5 itu ya rada kagok dikit lah, cuman paling beberapa detik doang gue udah bisa menyesuaikan. Nah, itu enaknya jadi rider yang sensitif dengan perubahan sedikit saja dengan motornya. Dan makasih juga buat dari teman-teman YouTubers Minang. Makasih semuanya yang udah datang, udah bela-belain ngumpul gitu. Pada ngumpul dadakan tuh sebenarnya, cuman terencana 1 hari kemarin deh. Oke, mungkin sekian aja video gue. Ya, gue lagi di jalan menuju Padang ke Pariaman lewat Ulakan. Dan oke, makasih guys buat teman-teman semua. Makasih banyak. Please like, comment, share, and subscribe channel gue Ino Motovlog. See you and bye-bye. Yes, boom.